Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sore yang cerah dan di kampung saya, di rumah saya ini angin dari siang tadi sampai sekarang masih terus cukup kenceng itu. Jadi daun-daun banyak berguguran. Baik teman-teman sekalian, di sore yang indah ini, yang penting kita sehat ya. Kita terus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan kepada kita. Dan sore ini saya akan menyampaikan kiriman tulisan naskah ya toh, dari senior saya Bang Asari Usman ya. Ya tentu beliau sebagai senior yang malang melintang dalam dunia jurnalistik ya, tentu layak untuk disimak ya, tulisan-tulisan beliau ya. Sebentar, quote bener ini, nasibnya bener ini, tulisan beliau di take down ini, wah kacau. Ya, tulisan beliau di take down. Saya dapat tag dari beliau tadi itu, ternyata hilang tulisannya. Karena tadi saya buka langsung di akun beliau juga hilang. Wah, tadi lupa, nggak sempat saya save di bentar. Masih ada nggak ini? Nah, inilah kalau tidak punya satu planning ya untuk menyampaikan. Tapi nggak apa-apa ya. Saya masih bisa menyampaikan versi saya yang mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi sudah disampaikan kepada saya. Jadi hari ini saya juga barusan tadi lihat akun teman saya itu yang memposting foto Anies Baswedan dengan Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI. Itu kena warning, kena peringatan ya, dari Facebook, di mana disebutkan kesalahannya ya, melanggar standar komunitas, memposting gambar orang yang berbahaya. Ya, ini saya kira informasi yang menarik juga, karena toh yang akan saya sampaikan sebetulnya tulisan Bang Asari Usman terkait dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta ya. Jadi teman saya tadi, Mbak Nadira Hasan itu ya, itu memposting gambar ya, Anies Baswedan jejer bersama dengan Sidul anak Betawi itu, Rano Karno, mantan wakil gubernur Banten ya. Itu dapat peringatan seperti misalnya kalau saya seringkali itu kalau memasang atau memposting fotonya Imam Besar HRS itu juga langsung, bahkan saya pernah dapat penalti 30 hari nggak bisa siaran langsung, karena di situ ditulis sebagai pelanggaran standar komunitas, memposting gambar tokoh yang dianggap berbahaya. Lah ini Anies Baswedan dianggap tokoh berbahaya. Saya kira ini sudah mulai permainan rejim ini. Kan Facebook itu platform bisnis ya, jadi media sosial untuk bisnis. Siapa yang berani bayar dia, ya tentu dia lakukan. Misalnya bayar untuk memblackout atau memblacklist ya, orang atau sosok yang dianggap berbahaya menurut si pembayar. Seperti zaman Mukidi 2014, terutama 2014 ya, dan kemudian juga dilanjutkan di 2019. Itu Google itu kan kalau kita ketik kata-kata yang negatif tentang Mukidi kan nggak muncul itu ya, karena Google ternyata juga dibayar ya, supaya segala sesuatu yang negatif yang membuat citra jelek tentang Mukidi itu nggak muncul. Nah ini juga demikian dengan Anies Baswedan ini ya. Jadi beliau sudah dipilih oleh PDIP Perjuangan ya, PDIP Perjuangan, P-nya udah Perjuangan, berpasangan dengan Sidul Rano Karno untuk menjadi
pasangan calon gubernur DKI Jakarta ya untuk pemilu daerah nanti yang sebentar lagi ini ya. Bayangkan. Nah, tulisan dari Bang Azhari Otsman meskipun belum saya baca tuntas, tapi saya baca judul dan leadnya itu menggambarkan bahwa sebenarnya Anies Baswedan dipinang ya oleh PDIP itu dalam rangka membendung rezim, terutama dalam hal ini adalah Raja Jawa yang bengis itu ya, Prabu Sarkowi Niponegoro itu ya. Jadi saya pun termasuk orang yang galau. Saya ini gini-gini, saya menganggap saya Islam konservatif, Islam radikal bahkan ya, Islam garis keras lah gitu. Saya dengan PDIP itu juga alergi ya, dari dulu alergi ya, karena dia partai merah ya, banyak di situ menaungi berkumpulnya anak cucu plat merah ya, tahu kan maksud saya, plat merah ya, itu semua bernaung di bawah Banteng ya. Dan kemudian bagaimana kiprah partai Banteng ini ya, Banteng ngamuk ini terhadap umat Islam, saya juga alergi ya. Saya bisa dibilang anti PDIP. Megawati kan saya sebut dengan Mbok Dewar itu ya. Tapi dalam konteks yang sekarang ini ya, ketika Anies kemudian ternyata dipilih oleh PDIP untuk mewakili pasangan calon gubernur oleh PDIP yang akhirnya bisa sendirian pun bisa mencalonkan ya. Maka kemudian bagaimana cara kita positioning kita ya. Ini kalau saya ingat semacam pepatah basa Jawa lah, semacam itu ya. Tapi saya nggak hafal persisnya, cuman substansinya saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang kita anggap mewakili, pertama jelas muslim, kemudian cerdas, kemudian visioner, dan sudah terbukti ya, teruji 5 tahun memimpin Jakarta berhasil ya kan. Dan kemarin Pilpres itu sebenarnya menang ya. Kemarin beredar video ketika KPU melakukan siaran langsung itu, real count-nya itu, dimana sebetulnya pasangan 01 Anies Baswedan ya dengan Caimin itu menang 58% ya. Bukan real count ya, yang hasil akhir itu loh ya. Hasil akhir namanya apa ya? Itu 58%, sedangkan Wowo itu cuma 23%, belum sempat diedit. Jadi yang versi yang belum diedit. Jadi kita menganggap Anies Baswedan itu hebat. Nah, jadi bagaimana Anies Baswedan yang sering disebutkan untuk membendung seorang Anies saja ya, rezim membutuhkan mengeluarkan uang kurang lebih 500 triliun. Itu ada, itu banyak beredar pada waktu itu ya. Kalau dihitung-hitung 500 triliun upaya untuk membendung Anies Baswedan, menjegal Anies Baswedan supaya tidak bisa nyapres. Walaupun akhirnya bisa nyapres. Dan ketika kemudian dia ternyata sebenarnya menang ya, kemudian diupayakan bagaimana dikalahkan ya, dibikin kalah. Maka kemudian MK lah yang dipelokoto oleh rezim ya. Jadi Anies Baswedan ini dalam istilah Jawanya adalah menabok rezim ya, menabok penguasa yang zalim ini pakai tangan orang lain. Ini ada bahasa Jawanya itu, nabok nyilih tangane wong liya, kalau nggak salah seperti itu. Saya kurang hafal persisnya ya. Jadi kalau PDIP yang ketika Anies menjadi gubernur DKI pun tiap hari kerjaannya mencaci, membuli Anies Baswedan, kemudian sekarang berangkulan, ini bagaimana kita mau mananya? Anies Baswedan kalau sendirian nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia nggak bisa melawan rezim, apalagi nggak bisa nyagup ya. Kalau kemudian ada pihak lain yang dalam ini adalah kendaraan politiknya adalah PDIP ya, mau nggak mau ya, ini kan nabok nyilih tangane wong liya gitu ya. Jadi untuk memukul atau melawan rezim, melawan kezaliman itu pakai PDIP. PDIP itu kuat karena PDIP ya sebetulnya partainya Mukidi sebetulnya kan, si Pangeran Sarkowi Niponegoro itu ya, Raja Jawa yang bengis itu. Jadi substansi dari tulisan Bang Azhari Otsman yang ternyata di take down ya oleh Facebook, saya kira nggak mungkin kalau dari beliau ya, tulisan bagus, tulisan yang memang dalam rangka untuk mengkampanyekan Anies Baswedan kok dihapus, nggak mungkin. Dan sejalan dengan postingan Mbak Nadira Hasan, teman saya di Facebook, yang dia memposting foto ya, fotonya bagus, ganteng, pakai jas merah gitu kok.
Anies Baswedan jejer dengan Sidul ya Rano Karno karena mereka adalah paslon dari PDIP untuk DKI Jakarta. Itu juga di take down ya. Kemudian ada keterangan peringatan dari Facebook, Anda melanggar karena memposting tokoh yang berbahaya. Nah, ini kan sontoloyo ini ya. Rezim sudah bekerja ini. Rezim sudah mulai ketakutan dan kemudian membayar Facebook saya kira ya untuk kemudian bagaimana Facebook memblacklist ya setiap konten yang berbau Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Ya, dalam tulisan Bang Arisman dikatakan sebenarnya PDIP dengan mencalonkan Anies Baswedan itu adalah dalam rangka untuk membendung ya niat jahat, skenario jahat ya dari rezim yang berkuasa ya, Sarkowini Punegoro itu dengan politik dinastinya itu. Tujuannya itu. Jadi ya sudah, kalau sebelumnya ini kita seperti makan buah simalakama, kalau dimakan ibu mati, kalau nggak dimakan bapak mati, kan mumet ini ya. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi ya pakai pepatah Jawa itu tadi ya, nabok nyilih tangane wong liya. Nah, jadi nabok musuh pakai tangan wong liya. Ya, bagaimana melawan rezim tapi pakai instrumen yang lain itu. Dalam hal ini adalah PDIP, kendaraan politik. Ya, jadi nggak usah galau ya. Kalau yang kemarin saya mengatakan dengan tamsil tentang lebih baik mantan preman daripada mantan kiai kan gitu kan. PDIP itu anggap aja mantan preman yang kemudian sekarang tobat berbaik hati mencalonkan Anies Baswedan karena dia sadar barangkali dosanya sudah terlalu banyak untuk bangsa ini, untuk negara ini. Ya sudah, sekarang ini saatnya bertobat, memilih calon pemimpin yang benar, yang visioner, yang berkapasitas, yang berkualitas, yaitu Anies Baswedan. Mau tidak mau ya harus melalui gubernur dulu. Karena kayaknya kan nggak mungkin keputusan MK yang memenangkan Wowo sama Samsul itu kan nggak mungkin, walaupun nggak tahu nanti dinamika sampai menjelang pelantikan nggak tahu. Ini luar biasa sengit dan ya hangat, cenderung memanas lah. Belum lagi tadi malam saya dapat kiriman truk-truk militer itu juga mulai masuk ke Jakarta. Di situ ada komentar, wah jangan-jangan Jakarta akan diberlakukan jam malam ya, atau siaga 1 ya, bisa jadi ya, ya, karena situasinya seperti itu ya. Jadi kemarin demo yang luar biasa itu yang dimenangkan oleh rakyat ya, itu menjadikan rezim ini ketar-ketir, ketakutan ya. Jadi oleh karena itu kembali lagi ya, tadinya saya ini mau membacakan tulisan Bang Asari Usman, ternyata sudah hilang. Biasanya saya simpen dulu ya, saya save, saya simpen di WhatsApp, kan nggak hilang ya kan. Nah, tapi ternyata tadi belum saya sempat simpan, hilang. Saya kira itu juga di take down oleh Facebook ya. Tapi substansinya sudah saya sampaikan ya, Anies Baswedan dicalonkan PDIP untuk menabok rezim ini, untuk menghentikan langkah rezim ini dengan rencana jahatnya. Ya kita dukung saja. Ya saya bukan orang Jakarta, tapi ya saya mendukung bagaimana nanti ya 2029 kalau saya masih hidup, Anies bisa nyapres ya. Saya akan nyoblos Anies. Yang kemarin 2024 saya belum pensiun. Tinggal 2 bulan tapi tetap statusnya belum pensiun, masih tentara aktif. Ya, saya mau nyoblos Anies nggak bisa. Ya nanti 2029 mudah-mudahan saya masih hidup, saya akan nyoblos Anies. Karena Anies ini pemimpin leader yang orisinil, yang kemudian berkapasitas, berkapabilitas, teruji, terbukti, gitu kan. Nggak ada lawan dia. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Jadi saya nggak jadi baca tulisan Bang Asari Usman, tapi malah pikiran saya sendiri. Ya mudah-mudahan sejalan juga dengan Bang Asari Usman tentang hiruk pikuk politik hari ini. Yang jelas seru ya, pilkada untuk tahun ini itu seru ya, khususnya DKI, karena DKI ini bagaimanapun ya barometer perpolitikan nasional ya. IKN itu kan baru judul aja, ibu kota Nusantara, ibu kota realnya juga tetap Jakarta, semua ada di Jakarta ya. Jadi Jakarta ini adalah miniatur Indonesia ya kan, menguasai Jakarta menguasai Indonesia ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan perjuangan rakyat tetap bisa bergulir, menang ya kan. Rencana jahat rezim bisa dihentikan
ya si Kaisang itu jadi gagal, nggak bisa jadi nyagup ataupun wakil gubernur, pokoknya nggak bisa ikut pilkada lah ya. Terus nanti ya kabar sebelum sebagai closing saya juga dapat kabar, ya kan, bener enggaknya saya nggak tahu, ya saya nggak bisa tabayun karena kan ini kabar, tapi saya sampaikan karena penting untuk perjuangan, ya. Ada kabar jadi si Samsul itu yang sudah tinggal dilantik jadi wapres ketangkep di PIK Pantai Indah Kapuk, ya, di sebuah kawasan elit Cina itu kan. Dia di sana ditangkep dalam keadaan karena mengkonsumsi narkoba, ya. Wakil presiden kalian itu yang akan dilantik tanggal 20 Oktober itu ditangkap karena mengkonsumsi narkoba, ya. Kemudian ini langsung di close sama aparat supaya tidak kemana-mana. Cuman menyebar juga akhirnya ke media sosial, ya. Katanya Wawo sudah tahu persoalan ini, jadi Wawo juga galau ini. Dan ini kalau menjadi bagian dari eskalasi dinamika politik yang ya kita mix di ublekan itu blender gitu macam-macam. Mudah-mudahan nanti cita rasa yang memenangkan perjuangan lah, kira-kira begitu. Jadi tanggal 20 Oktober itu juga masih tanda tanya, ya kan. Tapi yang kemudian kita menjadi poin kita itu nanti pilkadanya itu sendiri, ya. Mudah-mudahan Anies Baswedan menang. Terima kasih. Ini kawan saya Om Tamri Ruslan penonton satu-satunya, alhamdulillah. Setelah ini akan saya download, kemudian saya upload di channel YouTube Kabar Politik, ya. Nanti bagi subscriber saya bisa nonton di YouTube channel Kabar Politik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.